never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez kembali tegaskan eksistensinya di Le Mans. Strategi cerdas, hasil maksimal, dan pujian dari ex-bos Ducati. Di tengah lintasan yang basah, tekanan dari lawan, dan cuaca yang terus berubah, Marc Marquez kembali membuktikan satu hal penting, bahwa dirinya belum habis. Di MotoGP Prancis 2025 yang berlangsung di sirkuit Bugatti, Le Mans, The Baby Alien finish di posisi kedua dengan cara yang tak biasa. Bukan lewat agresi total seperti biasanya, melainkan lewat strategi yang cerdas, sabar, dan penuh perhitungan. Bagi banyak orang, Marc Marquez adalah simbol dari balap agresif, overtake berani, manuver ekstrim, dan mental baja yang siap menantang siapapun. Namun di Le Mans, publik disuguhi wajah baru dari sang juara dunia 6 kali MotoGP. Bukan lagi sosok yang nekat menyeruduk di tikungan sempit, melainkan pembalap yang penuh perhitungan, memilih waktu yang tepat untuk menyerang, dan tahu kapan harus menahan diri. Balapan di Le Mans bukanlah balapan biasa. Hujan yang datang di pertengahan race membuat lintasan jadi licin dan tak menentu. Para pembalap yang semula tampil meyakinkan justru tumbang satu persatu. Alex Marquez terjatuh, Francesco Bagnaia gagal meraih poin finish ke-16, bahkan Fabio Quartararo yang membalap di kandang sendiri juga harus menyudahi balapan lebih cepat. Namun di tengah kekacauan itu, Marc Marquez justru tetap tegak. Ia tak tergoda untuk memaksa motor melampaui batas, padahal posisi Zarco di depan sebenarnya cukup dekat untuk dikejar. Ia tahu, dalam kondisi seperti ini, satu langkah terlalu agresif bisa berarti kehilangan segalanya. Finish di posisi kedua di belakang Johann Zarco, hasil ini justru terasa seperti kemenangan tersendiri bagi Marquez. Ia tak hanya berhasil menghindari crash dan pulang dengan poin besar, tapi juga menunjukkan bahwa ia telah berevolusi menjadi pembalap yang jauh lebih bijak dan matang. Sikap ini mengundang kekaguman dari banyak pihak, termasuk dari Paolo Ciabatti, mantan direktur olahraga Ducati Corse yang pernah bekerja lama di balik layar membentuk skuad Ducati yang tangguh. Terus terang, saya tak menyangka akan melihat Marc tampil seperti itu, ujar Ciabatti dengan nada bangga. Kita semua tahu siapa Marc. Dia adalah petarung, pembalap yang biasa mempertaruhkan segalanya. Tapi di Le Mans, dia menunjukkan sisi lain, pembalap yang tahu bagaimana memenangkan kejuaraan, bukan hanya balapan. Menurut Ciabatti, apa yang dilakukan Marquez adalah bukti bahwa dirinya masih layak disebut sebagai kandidat kuat juara dunia, bahkan di era modern yang jauh lebih kompetitif ini. Dia tidak kehilangan kecepatannya, tidak kehilangan semangatnya. Yang berubah hanya cara dia mengelola resiko. Dan itu sangat mengesankan, lanjutnya. Hasil di Le Mans membawa Marc Marquez ke puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 171 poin, menggusur adiknya sendiri, Alex Marquez, yang tertahan di angka 149 poin setelah gagal finish. Ini menjadi tonggak penting bagi Marc, bukan hanya karena berhasil memimpin klasemen, tapi juga karena ia berhasil menutup luka dari dua kesalahan fatal yang ia buat di Austin dan Jerez. Dua insiden itu sempat membuat publik meragukan kestabilan mental Marquez di atas Ducati. Namun kini, keraguan itu sirna. Marquez membungkam kritik bukan dengan omongan, tapi dengan hasil. Marc menunjukkan bahwa dia adalah pembalap yang berkembang. Dia tahu kapan harus menekan, kapan harus menunggu. Dia benar-benar balapan seperti seorang juara sejati, ungkap Ciabatti lagi, penuh kekaguman. Podium kedua di Le Mans bukan sekadar tambahan poin. Itu adalah deklarasi bahwa Marc Marquez masih ada. Masih berbahaya. Dan kini lebih matang dari sebelumnya. Di tengah cuaca yang tak bisa diprediksi dan tekanan luar biasa dari lawan-lawan muda, Marquez berdiri dengan tenang, membawa Ducati Desmos edisi GP25 miliknya ke garis finish dengan kepala dingin dan nyali besar. Dalam dunia balap di mana satu kesalahan bisa mengakhiri segalanya, Marc Marquez membuktikan bahwa menjadi cepat saja tidak cukup. Dibutuhkan juga ketenangan, pengalaman, dan kecerdikan. Dan itu semua, kini melekat kuat dalam sosoknya. Keputusan tepat dan cerdas Marc Marquez dipuji bos Ducati, sementara Bagnaia alami hari kelam di Le Mans. Marc Marquez lagi-lagi membuktikan bahwa menjadi pembalap juara tak melulu soal kecepatan dan keberanian, tapi juga tentang kecerdasan membaca situasi.
Dalam balapan penuh drama dan cuaca yang tak bersahabat di MotoGP Prancis 2025, The Baby Alien tampil penuh perhitungan dan finish di posisi kedua. Hasil ini cukup untuk membuatnya merebut puncak klasemen dari sang adik, Alex Marquez. Balapan di sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu malam WIB, berlangsung dalam situasi yang sangat sulit. Hujan yang datang dan pergi membuat lintasan tak pernah dalam kondisi ideal. Banyak pembalap tergelincir, termasuk Alex Marquez, Francesco Bagnaia, dan Fabio Quartararo. Namun di tengah kekacauan, satu nama tetap berdiri tegak, Marc Marquez. Marquez memulai balapan dengan tenang. Saat lintasan mulai basah dan para pembalap mulai kehilangan kendali, ia tetap menjaga ritme. Di laps-laps akhir, ia sempat berada 8 detik di belakang pemimpin balapan Johann Zarco. Namun alih-alih nekat menekan habis-habisan, Marquez memilih tetap fokus menjaga posisi. Keputusan itu pun menuai pujian dari General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Dengan nada bangga dan hormat, Dall'Igna menyebut apa yang dilakukan Marquez sebagai contoh sempurna dari kecerdasan seorang juara. Balapan itu sudah di depan mata, ujar Dall'Igna. Marc melakukan balapan yang terkendali. Dia mencoba mendekat saat tertinggal 8 detik dari Zarco, berusaha memberi tekanan, berharap Zarco membuat kesalahan. Tapi saat itu tak terjadi, Marc memutuskan untuk mengamankan posisinya. Itu keputusan yang sangat cerdas. Menurut Dall'Igna, keberhasilan Marquez meraih podium kedua jauh lebih penting dibanding sekadar ambisi mengejar kemenangan. Sekali lagi, ia meraih poin penting untuk kejuaraan. Ia tak memaksakan keberuntungannya. Ini adalah strategi yang hanya bisa dilakukan oleh pembalap berpengalaman dan berkelas, tambahnya. Hasil ini membuat Marc Marquez kini mengoleksi 171 poin dan memuncaki klasemen MotoGP 2025, menggeser Alex Marquez, 149 poin, yang terjatuh dan gagal finish di Le Mans. Pentingnya pendekatan Marquez dalam balapan ini. Ia menegaskan bahwa Marquez tak ingin mengulang kesalahan di Austin dan Jerez, dua balapan sebelumnya di mana ia gagal menyelesaikan lomba karena terlalu memaksakan diri. Dia telah belajar dari masa lalu. Ini tentang konsistensi. Ini tentang menjadi juara, bukan hanya menang satu balapan, kata Gigi Dall'Igna. Namun di sisi lain pedok Ducati, suasana jauh dari ceria. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di tim pabrikan Ducati Lenovo, kembali mengalami hari buruk. Juara dunia 2 kali itu terjatuh dan finish di posisi 16 di luar zona poin, hasil yang semakin menjauhkan dirinya dari persaingan papan atas klasemen. Luigi Dall'Igna pun mengungkapkan rasa prihatinnya. Bagi Dall'Igna, kegagalan Pecco bukan semata karena cuaca atau motor, tapi lebih karena kondisi mental sang pembalap. Beberapa kesulitan berasal dari kami. Kami harus membantunya, ucap Dall'Igna dengan nada serius. Seperti yang sering saya katakan, hal terpenting bagi seorang juara adalah pikirannya. Begitu kepalanya tenang, semuanya jadi lebih mudah, lebih jelas. Bagnaia memang terlihat seperti kehilangan arah dalam beberapa balapan terakhir. Dall'Igna menyadari betul bahwa Pecco saat ini membutuhkan dukungan penuh. Saya rasa saat ini Pecco membutuhkan kami, dan kami juga membutuhkannya. Saya ingin melihat dua pembalap kami bertarung bersama untuk kemenangan, lanjutnya. Balapan di Prancis menjadi simbol kontras dua wajah dalam garasi Ducati. Satu penuh optimisme, satu lagi dihantui tekanan. Marquez melesat ke puncak dengan kepala dingin dan strategi matang. Sementara Bagnaia, sang juara bertahan, tengah mencari kembali pijakan di musim yang semakin keras. Namun Gigi Dall'Igna yakin, kami akan pulih bersama. Musim masih panjang. Dan kami percaya, Pecco akan kembali, sama seperti Marc yang kembali menjadi dirinya yang terbaik. Balapan utama MotoGP 2025 di sirkuit Bugatti Le Mans, menjadi salah satu balapan paling dramatis dan kacau musim ini. Diwarnai cuaca tak menentu, pergantian motor berulang, penalti massal, dan kecelakaan bertubi-tubi, Marc Marquez tetap menunjukkan jiwa juara sejatinya. Meski tak menjadi pemenang, kegigihannya meraih podium kedua di tengah kekacauan membuat bos Ducati, Gigi Dall'Igna, tak kuasa menyembunyikan rasa kagumnya. Sebelum balapan dimulai, situasi langit Le Mans sudah mengundang tanya. Awan gelap menggantung, dan race direction menyatakan balapan akan berlangsung dalam kondisi hujan. Para pembalap pun dipaksa mengganti motor ke settingan basah lengkap dengan ban rain. Namun tak lama kemudian, hujan justru berhenti. Trek mulai mengering. Beberapa pembalap,
termasuk Marc Marquez, mengambil keputusan cepat untuk kembali menukar motor ke setup kering. Akibatnya, mereka dihukum double long laps penalti karena melakukan pergantian motor di luar prosedur yang dibenarkan. Drama tak berhenti di situ. Lampu start padam, dan kekacauan langsung terjadi di tikungan pertama. Francesco Bagnaia dan Joan Mir mengalami crash keras, membuat keduanya keluar dari pertarungan sejak awal. Sementara di depan, Fabio Quartararo dan Marc Marquez bersaing sengit memimpin jalannya balapan. Marc menjalani penalti dengan tenang. Ia kehilangan banyak posisi, tapi tak menyerah. Di tengah tekanan, dia tetap mampu menjaga ritme balap. Satu persatu pembalap ia lewati, bahkan saat hujan kembali turun dan membuat lintasan menjadi berbahaya. Banyak pembalap lain panik, masuk pit lagi, bahkan mengalami crash seperti Fabio Quartararo, Brad Binder, Morbidelli, dan Bastianini. Marc justru tetap tenang dalam kekacauan. Ia kembali masuk pit untuk penyesuaian motor, lalu tampil luar biasa konsisten di trek yang setengah basah. Ia terus menekan hingga akhirnya mampu bertahan di posisi 2, tepat di belakang Johann Zarco yang menjadi pemenang mengejutkan di rumah sendiri. Posisi 3 ditempati Fermin Aldeguer. Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, terlihat haru saat diwawancarai usai balapan. Apa yang dilakukan Marc hari ini luar biasa. Saat semua orang panik, dia tetap tenang. Dia bukan hanya pembalap cepat, tapi petarung sejati. Podium ini bukan karena motor, tapi karena kerja keras dan keberaniannya, ucapnya. Balapan ini menjadi pengingat bahwa kemenangan tidak selalu diukur dari posisi pertama. Terkadang, kemampuan untuk bertahan dan tidak menyerah saat semuanya berantakan, adalah kemenangan yang paling murni. Dan Marc Marquez, dengan segala pengalaman, nyali, dan kerja kerasnya, menunjukkan sekali lagi mengapa ia adalah legenda hidup MotoGP. Marc Marquez kembali juara, bos Ducati murka dengan mental Francesco Bagnaia. Di bawah langit mendung sirkuit Le Mans, Prancis, Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya dengan meraih kemenangan gemilang dalam sprint race MotoGP 2025. Meskipun memulai balapan dari posisi kedua, pembalap Ducati Lenovo Team ini berhasil menyalip Fabio Quartararo dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish. Kemenangan ini menandai kemenangan ke-6 berturut-turut Marquez dalam sprint race musim ini, memperkuat posisinya di puncak klasemen kejuaraan dunia. Balapan berlangsung sengit sejak awal. Quartararo, yang meraih pole position, langsung memimpin setelah start. Namun, Marquez tetap tenang dan konsisten, menjaga jarak dengan Quartararo. Pada laps ke-6, Marquez memanfaatkan celah dan berhasil menyalip Quartararo. Keduanya terlibat dalam duel ketat, saling menyalip hingga akhir balapan. Akhirnya, Marquez berhasil mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish, diikuti oleh adiknya, Alex Marquez, dan Fermin Aldeguer, keduanya dari tim BK8 Gresini Ducati. Sementara itu, rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, mengalami nasib kurang beruntung. Ia terjatuh pada laps kedua dan tidak melanjutkan balapan. Bagnaia mengungkapkan bahwa ia kehilangan kendali bagian depan motornya tanpa peringatan, meskipun kecepatannya lebih lambat dan sudut kemiringan lebih kecil dari biasanya. Ia menyatakan bahwa kurangnya rasa percaya diri pada bagian depan motor menjadi penyebab utama kecelakaan tersebut. Dengan hasil ini, Marquez kembali memimpin klasemen kejuaraan dunia, menunjukkan bahwa ia masih menjadi kekuatan dominan di MotoGP musim 2025. Performa impresif Marquez di Le Mans tidak hanya menunjukkan keahliannya sebagai pembalap, tetapi juga ketangguhan mental dan strateginya dalam menghadapi tekanan. Sementara itu, Ducati terus menunjukkan dominasinya dalam sprint race. Dengan hasil ini, Marquez kembali memimpin klasemen kejuaraan dunia, menunjukkan bahwa ia masih menjadi kekuatan dominan di MotoGP musim 2025. Kemenangan ini tidak hanya memperkuat posisi Marquez di klasemen, tetapi juga menunjukkan bahwa ia masih menjadi kekuatan dominan di MotoGP musim 2025. Dengan performa impresifnya, Marquez membuktikan bahwa ia masih menjadi pembalap yang harus diperhitungkan dalam perebutan gelar juara dunia. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya di sesi praktis MotoGP 2025 di sirkuit Le Mans, Prancis. Dengan catatan waktu 1 menit 29,885 detik. Ia menjadi satu-satunya pembalap yang mampu mencatatkan waktu di bawah 1 menit 30 detik meninggalkan pesaing-pesaingnya dengan selisih signifikan. Performa impresif ini mengejutkan banyak pihak,
termasuk General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, yang mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian Marquez. Sesi praktis berlangsung dengan ketat, di mana beberapa pembalap mencoba menyaingi kecepatan Marquez. Namun, tidak ada yang mampu mendekati catatan waktunya. Menjelang akhir sesi, Fabio Quartararo dari tim Monster Energy Yamaha sempat mencatatkan waktu yang lebih cepat, menciptakan ketegangan di lintasan. Namun, hanya dalam hitungan detik, Marquez kembali merebut posisi teratas dengan waktu yang lebih baik, menunjukkan determinasi dan kemampuannya yang luar biasa. Aksi Marquez ini tidak hanya memukau penonton, tetapi juga menunjukkan bahwa ia masih menjadi kekuatan dominan di MotoGP. Kecepatan dan konsistensinya memberikan harapan besar bagi tim Ducati untuk meraih hasil terbaik di balapan utama nanti. Gigi Dall'Igna menyatakan bahwa performa Marquez di praktis adalah bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan oleh pembalap asal Spanyol tersebut. Ia menambahkan bahwa kehadiran Marquez memberikan semangat baru bagi tim Ducati dalam menghadapi musim ini. Dengan hasil praktis yang mengesankan ini, semua mata kini tertuju pada sesi-sesi berikutnya dan balapan utama di Le Mans. Apakah Marquez dapat mempertahankan dominasinya dan membawa Ducati meraih kemenangan? Waktu akan menjawab. Bakat Marc Marquez mampu tutupi kelemahan Desmosedici GP25. Dani Pedrosa, mantan rekan setim Marc Marquez di Repsol Honda dan kini menjadi pembalap penguji KTM. Dalam wawancaranya, Dani memberikan pernyataan yang menggelitik, penuh makna, dan seolah menampar kenyataan. Marc Marquez lah yang menutupi kelemahan Ducati Desmosedici GP25. Balapan di Jerez seharusnya jadi momen pembuktian bagi tim pabrikan Ducati. Francesco Bagnaia, sang juara dunia dan andalan utama tim, diunggulkan untuk menang. Marc Marquez, meskipun baru bergabung dengan Ducati Lenovo musim ini, tetap jadi harapan besar karena performa konsisten dan penuh determinasi yang ditunjukkannya di 4 seri sebelumnya. Namun semua berubah saat balapan dimulai. Marc Marquez sempat memimpin dan terlibat duel sengit di barisan depan, sebelum akhirnya mengalami crash saat mencoba menyalip Bagnaia di tikungan cepat. Ia bangkit, melanjutkan balapan, dan finish ke-12. Tapi sorotan utama justru tertuju pada hasil akhir. Alex Marquez, yang menggunakan Desmosedici GP24, motor tahun lalu dari tim satelit Gresini, justru menjuarai balapan. Sementara Bagnaia, dengan motor terkini GP25 dari tim pabrikan, bahkan tak mampu mengejar kecepatan Fabio Quartararo, yang notabene membawa Yamaha M1 yang masih dianggap kurang kompetitif di era ini. Pedrosa, dengan gaya bicara tenang tapi tajam, memberikan analisis tajam yang membuat banyak pihak terdiam. Apa yang dilakukan Marc Marquez sejauh ini bukan sekadar adaptasi. Dia sedang menyelamatkan Ducati dari potensi kegagalan teknis yang tak disadari, ungkap Dani. Menurutnya, Marc Marquez adalah pembalap yang tak hanya kencang, tapi punya kemampuan alami untuk menyatu dengan motor dan menutupi kelemahannya. GP25, walaupun secara teknis adalah pengembangan dari GP24, nyatanya belum bisa menunjukkan superioritas mutlak. Performa Bagnaia di Jerez menjadi bukti bahwa motor tersebut belum cukup stabil dalam berbagai situasi balapan. Sementara Alex Marquez yang mengendarai motor spek tahun lalu justru mampu tampil luar biasa. Hal ini membuka mata banyak orang bahwa kemenangan Ducati selama ini, terutama di tangan Marc Marquez, bukan semata karena motor, tapi karena bakat alami dan insting balap luar biasa yang dimiliki Marc. Tanpa Marc, GP25 belum tentu bisa bersaing di barisan depan, tegas Pedrosa. Pernyataan ini bukan ditujukan untuk menjatuhkan Ducati, tetapi lebih kepada memberikan apresiasi yang layak pada seorang pembalap yang telah melalui banyak luka, patah tulang, operasi, dan nyaris kehilangan segalanya, namun kembali ke lintasan dan tetap menakutkan. Bakat Marquez bukan sekadar tentang keberanian menyalip. Ia paham karakter motor, tahu cara menyeimbangkan tekanan ban, membaca grip, dan memahami limit dari setiap tikungan. Di tangan pembalap biasa, GP25 mungkin terlihat hebat. Tapi di tangan Marc Marquez, motor itu bisa menjadi senjata mematikan, meski dengan kekurangan yang tak terlihat kasat mata. Kini, publik mulai menyadari bahwa kehadiran Marc Marquez di Ducati bukan hanya soal performa, tapi juga pengaruh. Ia tak hanya mendongkrak hasil, tapi juga menyalakan kembali semangat dan identitas pabrikan merah itu. Seorang pejuang yang mampu melaju cepat tak peduli kondisi motornya seperti apa. Dani Pedrosa tahu benar siapa Marc Marquez. Ia melihatnya tumbuh, jatuh, dan bangkit kembali. Maka ketika ia berkata bahwa Marquez sedang menutupi kelemahan motor Ducati, kita tak sedang mendengar pujian biasa, kita sedang menyaksikan kebenaran yang tak semua orang berani katakan.
CEO Ducati dipenuhi rasa kecewaan dengan Francesco Bagnaia. Sirkuit Jerez, yang selama ini menjadi salah satu arena favorit Pecco Bagnaia, justru menjadi tempat di mana banyak mata mulai meragukan statusnya sebagai pemimpin proyek besar Ducati. Harapan besar diletakkan di pundaknya, namun kenyataan berkata lain. Dalam balapan MotoGP Spanyol 2025, sang juara bertahan tampil di bawah ekspektasi. Dan hal itu cukup untuk membuat CEO Ducati Corse, Claudio Domenicali, tidak bisa menahan kekecewaannya. Bagnaia, yang selama ini dikenal sebagai pembalap cerdas dan tenang, terlihat kehilangan tajinya. Ia tidak mampu mengendalikan ritme balapan, bahkan ketika rival terkuatnya, Marc Marquez, terpeleset dan harus bangkit dari kecelakaan hebat. Momentum yang seharusnya dimanfaatkan justru berlalu begitu saja, dan Bagnaia berakhir di podium ketiga, jauh dari posisi yang diharapkan oleh tim dan pendukungnya. Claudio Domenicali, sosok dingin dan penuh kesabaran, kali ini tidak berbasa-basi. Pecco tidak tampil seperti yang kami harapkan. Terutama karena dia sendiri selalu mengatakan bahwa balapan utama hari Minggu adalah kekuatannya. Tapi kenyataannya, tidak ada bedanya dengan sprint race, tegasnya. Kekecewaan Domenicali bukan soal posisi di klasemen semata. Ia kecewa karena tidak melihat jiwa petarung dalam diri Bagnaia. Tidak ada agresivitas, tidak ada dorongan untuk menekan, bahkan ketika peluang terbuka lebar. Dia tampak terlalu pasif. Kami butuh lebih dari sekadar menyelesaikan balapan. Kami butuh semangat bertarung. Kami butuh seseorang yang benar-benar lapar akan kemenangan, lanjut Domenicali dengan nada datar yang menyimpan ketegangan. Ironisnya, dalam momen ketika Bagnaia tampak melempem, justru Marc Marquez, pembalap yang baru datang ke dalam keluarga Ducati, menunjukkan arti sesungguhnya dari mental juara. Marquez terjatuh saat bertarung melawan Pecco, motornya hancur, tetapi ia tetap bangkit. Dengan motor yang nyaris tak layak balap, dia kembali ke lintasan dan berjuang hingga finish ke-12. Domenicali mengakui bahwa kesalahan Marquez memang merugikan, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang ditunjukkan Baby Alien hari itu. Banyak pembalap mungkin memilih untuk menyerah. Tapi tidak Marc. Ia kembali ke lintasan dengan motor rusak parah. Hanya untuk apa? Untuk finish? Ya. Tapi lebih dari itu, untuk membuktikan bahwa semangatnya tak pernah padam, ucap Domenicali dengan nada kagum. Ia menambahkan, kami harus menghargai pembalap yang mau berkorban demi menyelesaikan balapan. Itu bukan sekadar balapan biasa. Itu adalah pesan kepada dunia, bahwa dia belum habis. Kini Ducati berada dalam dilema. Di satu sisi, mereka memiliki juara bertahan yang masih mengumpulkan poin penting. Di sisi lain, mereka menyaksikan pembalap baru yang dengan segala keterbatasannya mampu menginspirasi tim dan menyalakan kembali gairah di pedok merah itu. Apa yang terjadi di Jerez hanyalah sebuah gambaran kecil dari pertarungan besar yang sedang berlangsung di dalam Ducati sendiri. Sebuah pertarungan bukan hanya soal kecepatan di lintasan, tapi juga soal siapa yang memiliki hati dan mental paling kuat untuk menjadi pemimpin sejati. Dan sampai hari ini, banyak yang mulai bertanya, apakah Bagnaia masih layak disebut sebagai jagoan utama Ducati? Ataukah era baru telah tiba bersama seorang pejuang bernama Marc Marquez?